Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada hari yang mulia ini kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu yang dapat menuntun hidup kami dan jalan kami. Ya Tuhan, kami berserah dan kami menantikan tuntunan Tuhan pada pagi ini. Berbicaralah ya Bapa di dalam hidup kami. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan yang tertinggi buat Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi semua. Dan kongsi fasai. Oke, sebelum kamu duduk ya, kita berkati satu sama lain. Kongsi fasai artinya ya semoga kamu makmur ya. Kurang-kurangnya 5 orang kata pada mereka kongsi fasai. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi lagi, sekali lagi kepada semua yang ada di rumah doa dan juga di rumah. Ya, dan hari ini pada pagi ini, ya ini adalah satu kebaktian yang sangat istimewa. Bukan sahaja ianya adalah ibadah minggu ya seperti biasa, tetapi hari ini juga kita merayakan perayaan Tahun Baru Cina. Dan hebatnya melihat dan mendengar ya Kak Kris berbahasa Cina. Bagi tepukan satu kali lagi. Haleluya. Dan siapa yang mau dengar Kak Kris khotbah dalam bahasa Cina, beri tepukan yang lebih kuat. Oh, haleluya. Saya akan aturkan satu hari nanti. Pucat dia terus. Minta ampun dia. Oke, haleluya. Dan hari ini ya adalah hari yang sangat istimewa dan sempena ya kalau ikut kalender orang-orang Cina ya tahun ini adalah tahun apa?
Arnab, ya. Jadi ada banyak permainan kata, ya. Lebih-lebih lagi di dalam bahasa Cina, mereka selalu ya ada permainan kata menggunakan perkataan seperti arnab ini, ya, di dalam bahasa Cina ya tuzi, jadi mereka gunakan perkataan ini. Jadi oleh itu ada Happy New Year to you, Artinya arnab itu digunakan ya sebagai permainan kata, ya. Dan di Astro mungkin kamu telah dengar, ya, ada banyak program-program yang too fun. Pernah dengar? Ada kan? Too fun lah, too happy lah. Semuanya permainan kata daripada perkataan arnab ini. Jadi hari ini saya juga ingin menggunakan perkataan permainan kata ini dan menggunakan perkataan ya yang di dalam bila didengarnya ya adalah dalam bahasa Cina adalah tu po. Tu po. Sepatutnya tu itu bukannya perkataan arnab dalam bahasa Cina, ya, tetapi oleh kerana tahun arnab, ya, jadi ianya digunakan dipermainkan begitu, tu po, artinya penerobosan. Ya, mari kita kata sama-sama tu po. Kata pada kawan sebelahmu belajar perkataan Cina. Jadi kalau orang tanya pandai bahasa Cina, pandai. Apa perkataan? Tu po. Tu po. Alright. Kata pada kawan sebelahmu tu po. Tu po. Apa maksud tu po? Penerobosan. Penerobosan ataupun penembusan. Ya, di dalam bahasa terjemahan bahasa bahasa Malaysianya, ya, adalah biasanya kita gunakan perkataan penembusan, kan? Ya, tetapi penerobosan mempunyai makna yang lebih mendalam, ya, bukan sahaja sesuatu yang tembus, tetapi ia menyatakan sesuatu ya yang juga membawa perubahan besar, ya, satu penerobosan. Jadi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan hari ini yang bertemakan penerobosan. Ya, kita kata sama-sama lagi 1, 2, 3 penerobosan. Penerobosan. Saya percaya, ya, kita semua selalu dengar ya kesaksian-kesaksian mengenai penerobosan, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang kami terfikir bila kita dengar kesaksian-kesaksian seperti ini, kami tertanya-tanya diri sendiri, apakah penerobosan dapat berlaku di dalam hidup saya? Ya, syok juga dengar cerita-cerita orang lain, hidup orang lain. Tetapi kadang-kadang kami ragu-ragu, kami tertanya-tanya, kami kurang yakin bahwa penerobosan ya adalah sebahagian daripada berkat buat diri kita. Mungkin kerana kita pernah mengalami banyak harapan, ya, dan juga doa, tetapi akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Dan oleh itu kita tidak pasti lagi, kita tidak yakin lagi. Tetapi saya percaya kerana Tuhan kita adalah Allah yang membawa penerobosan. Dia adalah dalam bahasa Inggris, He is the God of breakthrough. Dia adalah Allah penerobosan. Dia yang membawa penerobosan. Jadi selagi kita percaya, menaruh iman kita, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, mengharapkan Dia, kita percaya berkat, ya, penerobosan akan menjadi sebahagian daripada kesaksian dan hidup kita. Kenapa? Kerana Allah bekerja di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ya, kata pada kawan sebelahmu, Allah dapat bekerja di dalam hidupmu. Ya, iya, kerana Dia adalah Allah penerobosan. Oleh itu kita boleh berharap kepada Dia. Dan di dalam Alkitab, ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah dapat melihat banyak catatan-catatan ataupun kisah-kisah tentang penerobosan. Ya. Jadi di sini kita dapat melihat, ya, kerana di sepanjang dari perjanjian lama sampailah perjanjian baru, kita dapat melihat catatan-catatan dan juga cerita-cerita mengenai penerobosan. Di mana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya. Allah yang membawakan penembusan, penerobosan
di dalam hidup ya umatnya. Dan oleh itu ya saudara-saudari, ya kita dapat melihat dan juga dapat mengharapkan. Dan hari ini bacaan yang baru saja kita dengar daripada Cikgu Khori, ya, kita dapat juga melihat suatu penerobosan di dalam hidup seorang ibu ini, ya, seorang wanita ini. Dan wanita ini telah mengalami ya satu masalah besar di dalam hidupnya. Satu badai yang berterusan sepanjang 12 tahun lamanya. Ini adalah satu cerita yang kita biasa dengar. Dan mungkin ada banyak juga para pendeta yang telah membawakan firman mengenainya. Tetapi kita semua tahu ya bahwa ini adalah cerita yang biasa. Tetapi saya ingin katakan bahwa daripada ibu ini, daripada wanita ini, imannya, ya, harapannya, doanya, usahanya adalah sesuatu yang Anda dan saya harus pelajari. Dan dia memerlukan sepanjang hidup kita untuk pelajarinya. Kerana ini apa yang wanita ini telah lakukan, ataupun apa yang wanita ini telah alami, yaitu penerobosan di dalam hidupnya, adalah sesuatu yang Anda dan saya perlu banyak belajar. Anda dan saya perlu banyak belajar. Oleh itu saya ingin berkongsi dengan Anda semua mengenai imannya dan juga usahanya, tekadnya untuk menerima penerobosan. Dan saya percaya bila kita mengandalkan prinsip-prinsip ini, pelajaran-pelajaran ini di dalam hidup kita dan setia mengikutinya, Anda dan saya juga dapat menikmati dan melihat penerobosan ini. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Ya, siapa yang mau lihat penerobosan dalam hidupmu? Silakan angkat tangan. Oke, haleluya. Siapa yang mau melihat penerobosan lebih besar di dalam hidupmu? Silakan angkat tangan. Haleluya. Ya. Dan saya percaya ini boleh berlaku di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita melihat ya, di dalam petikan ini ada 3 perkara yang Anda dan saya perlu ada jikalau kita ingin melihat penerobosan ataupun penembusan di dalam hidup kita. 3 perkara. Yang pertama adalah kita harus punya satu desakan akan penerobosan ataupun keterdesakan di dalam hidup kita untuk penerobosan. Kita perlu ini. Tanpa ini kita tidak dapat melihat ya apa-apa perubahan ataupun penerobosan di dalam hidup kita. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 25 dan ayat 26. Saya perlu kamu tolong baca dengan suara yang kuat. Sebab tiba-tiba batuk-batuk pula saya ini, ya mungkin makan terlampau banyak oren sudah. Hai, ya salahkan oren, ya. Sorry, I need water. Ya, sila baca 1, 2, mula. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Amin saudara. Apa yang saya ingin bawakan perkara yang pertama di mana Anda dan saya perlu ada jikalau ingin melihat penerobosan adalah suatu keterdesakan di dalam hidup kita. Ya, kita perlukan ini. Ianya bukan sahaja keinginan ya untuk sesuatu. Keterdesakan ini adalah lebih mendalam, ya, lebih besar daripada hanya keinginan. Ya, ini adalah satu keinginan, satu tekad ya yang sangat dalam untuk melihat sesuatu untuk berlaku. Kebanyakan kita kadang-kadang ya kita hanya ingini sesuatu tetapi tidak begitu terdesak.
Istilah yang dipakai di dalam firman Tuhan mengenai keterdesakan ini adalah ya haus dan lapar. Ya. Haus dan lapar. Kita kata sama-sama haus dan lapar. Haus dan lapar. Ya, ini adalah istilah yang Alkitab gunakan. Ya, bahwa kita perlu punya satu kehausan, satu kelaparan, satu keterdesakan. Satu keinginan yang sungguh mendalam untuk mengalami ataupun mendapat sesuatu. Ya, karena ini adalah pemangkin untuk apa segala yang akan berlaku seterusnya. Tanpa keterdesakan ini, tanpa keinginan yang dalam ini, ya kita tidak dapat mencapai apa-apa. Jadi ini adalah sangat penting. Ya, saudara dan saudari dalam Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya is how hungry are you? Ya, betapa ya berapa lapar kamu? Berapa haus kamu untuk sesuatu itu? Karena kalau kamu benar-benar lapar dan haus, kamu akan mencari. Kamu tidak akan berhenti sehingga kamu mendapati. Ada amin? Ada amin? Ya, jangan hanya sekadar harap angan-angan mak jedin. Ya, ada kata simpulan bahasa, ya angan-angan ya mak jenin. Kalau tidak tahu apa itu, tanya cikgu. Banyak cikgu kita di dalam gereja. Haleluya. Ya, jangan hanya harapan kosong. Harapan kosong. Ya, harapan yang kami tidak mendesak. Ya, yang tidak menolak kita ke arah ya untuk mendapatkan sesuatu. Itu ya kalau kita tidak ada kedesakan seperti itu, kita tidak akan dapat apa-apa. Melihat kembali kepada peristiwa ini di dalam kisah mengenai wanita ini yang telah mengalami masalah pendarahan selama 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Bukan 12 menit. Bukan 12 hari. Bukan 12 bulan. Tetapi 12 tahun. Lama tidak? Cukup lama. Di dalam 12 tahun ini, dia telah coba segala-galanya, segala perubatan yang ada pada masa itu. Dia sudah coba semuanya, tetapi tidak berhasil. Firman Tuhan mengatakan dia telah pun menghabiskan semua yang dia miliki, semua uang, semua keuangannya sudah habis. Mungkin saat itu dia sudah di dalam hutang. Ya. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dia telah coba lakukan berhasil. Namun, dengar, dia tidak putus asa. Kata pada kaum sebelahmu, dia tidak putus asa. Itu adalah kuncinya. Saya percaya ya saudara-saudari dalam Kristus. Kalau kamu tanya wanita ini, ya dia boleh ceritakan akan kekecewaannya. 12 tahun mah, satu persatu dia coba, ubat tak jadi. Ubat Cina tak jadi. Ubat orang barat tidak jadi, jamu tidak jadi. Ya. Semua obat dia coba tidak jadi. Kalau kamu kata mengenai kekecewaan, ya kehampaan, semuanya dia telah lalui. Dan saya percaya ada beberapa kali juga pernah lalui mindanya untuk putus asa sama sekali. Jangan lagi lah. Itu semua telah lalui di dalam hidupnya. Tetapi dia mengatasi semua pemikiran negatif ini dengan iman. Dia tidak putus asa. Ya, walaupun dia menemui ya jalan buntu, dia tidak berhenti. Dia terus tekad karena dia terdesak untuk penyembuhan. Itu adalah kuncinya, saudara.
Dan dia terus berharap, dia terus mencari sehingga dia menemui penerobosannya. Sehingga dia menemui penyembuhannya. Prinsip yang kita dapat pelajari di sini saudara-saudari adalah ini. Hanya mereka yang sanggup mengorbankan segala-galanya akan melihat penerobosan. Adakah kamu sanggup menggadaikan, mengorbankan segala-galanya? Sehingga kamu sampai ke tahap itu, kamu tidak dapat melihat penerobosan. Masalah kebanyakan Kristen hari ini tidak mengalami penerobosan di dalam hidupnya adalah ketekatan kita, desakan kita tidak mencukupi. Kami tidak sanggup. Bila kita menemui satu kekecewaan, dua kekecewaan, kita telah pun putus asa. Tak payah lagi lah. Bila kita menemui satu jalan buntu, kami kata lupakan sahajalah. Kami tidak cukup terdesak. Dan oleh itu, kita perlu belajar daripada ibu ini, daripada wanita ini yang mengalami masalah selama 12 tahun, tetapi dia tidak berhenti-henti berharap. Tidak berhenti-henti mencari penerobosannya. Dan hanya mereka yang sanggup mengorbankan segala-galanya akan melihat penerobosan. Ada amin? Ada amin? Jadi tanya dirimu sendiri. Mengenai hal tuju, mengenai cita-cita ataupun sesuatu yang kamu harapkan. Mungkin ada sesuatu yang kamu sudah lama, sudah berhenti harapanmu. Adakah ianya kerana kamu putus asa terlampau awal, terlampau cepat? Mari kita belajar untuk mempunyai satu kehausan, kelaparan, keterdesakan untuk penerobosan. Ada amin? Amin. Itu yang perlu kita punya di dalam hidup kita. Yang bermula dari sini. Karena inilah sebagaimana yang telah dikatakan tadi, ini adalah kunci kepada apa yang kita akan lihat seterusnya. Yang kedua, yang pertama adalah desakan. Semua kata desakan. Desakan. Ataupun keterdesakan kan. Pastor Majulus ajar saya tadi, kata Bishop, perkataan yang harus dipakai adalah keterdesakan. Wih, banyak Cikgu betul gak cikgu itu? Cikgu tidak setuju. Oke, nantilah kamu bincang. Mari kita kata sama-sama desakan. Desakan. Yang kedua adalah usaha. Kita kata usaha. Usaha. Kita harus berusaha ke arah penerobosan. Untuk mencapai penerobosan, kita harus berusaha. Jadi kita kata sama-sama berusaha. Berusaha. Mari kita baca ayat 27-28. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudari dalam Kristus, penerobosan, breakthrough adalah untuk mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Tanpa usaha, harapanmu kosong. Tanpa usaha, doamu sia-sia. Karena sementara kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan untuk campur tangan Tuhan di tengah-tengah kita, kita harus lakukan tanggung jawab kita juga. Sementara Tuhan berusaha dan bertindak, kita juga perlu berusaha melakukan bahagian kita. Ada amin?
Jangan saja duduk berpeluk tubuh. Ada masanya kita menunggu. Ya, sebentar nanti saya akan jelaskan apakah maksudnya ya menunggu akan Tuhan. Tetapi ianya memerlukan usaha kita. Jangan harapkan saja dan tidak lakukan apa-apa. Tidak. Wanita ini berusaha. Dia firman Tuhan mengatakan dia telah dengar banyak mengenai Tuhan Yesus. Dan jika kita membaca ya bab-bab ataupun fase-fase sebelumnya, di mana Yesus telah pun melakukan banyak penyembuhan, banyak mujizat di tengah-tengah masyarakat orang-orang Israel. Dia telah dengar semuanya. Dia telah dengar akan cerita kisah mengenai seorang buta ya di mana matanya dicelikkan. Dia dapat melihat orang yang sakit sembuh. Orang yang telah dirasuk ya iblis dilepaskan, dibebaskan, disembuhi. Dia telah dengar semuanya dan di mana daripada pendengarannya datanglah iman. Semua kata iman. Iman. Dan imannya ya menolak ya menyongsong keterdesakannya ya ke arah Tuhan. Di mana dia kata dan dia percaya. Semua kata percaya. Percaya. Dia benar-benar percaya. Ya, kepercayaannya luar biasa. Sebab dia kata, kalau saya hanya dapat menjamah, kalau saya dapat saja menyentuh, sentuh saja, saya sudah akan sembuh. Besar sekali imannya. Tidak perlu dia datang, oh Tuhan, ya tumpang tangan, oh Tuhan peluk-peluk, jangan, tidak perlu. Dari belakang Tuhan tidak tahu apa, asalkan saya dapat menyentuh jubahnya. Wow. Soalannya Anda dan saya perlu tanya, adakah iman kita sebesar itu? Kenapa kadang-kadang ataupun selalu kita tidak terima apa-apa penerobosan? Mungkin karena kita tidak percaya. Kita doa, oh Tuhan, tapi kita ragu, tidak yakin. Kita berseru, oh Tuhan, tapi kita tidak percaya. Wanita ini percaya. Imannya adalah sesuatu yang Anda dan saya perlu belajar. Amin saudara. Amin saudara. Kita perlu banyak belajar dalam hal ini. Jadi oleh itu ya saudara. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa dia berusaha untuk menjamah Yesus di tengah-tengah orang banyak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dia sudahlah sakit, lemah. Tetapi dia tidak beri alasan. Oh sakit, tak dapat pergi. Tidak. Masalah kita adalah kita selalu beri alasan. Halo? Kata orang, kita adalah bila mengenai alasan, 1000 alasan kita selalu beri. Aduh sakit, tidak dapat datang gereja. Tapi tamu boleh pergi. Kata pada kawan sebelahmu, macam aku kenal orang itu. Sama kenal orang. Kita selalu beri alasan kepada Tuhan. Dan alasan ini menunjukkan ya bahwa kita tidak cukup terdesak. Kita mau saja dilayani, tetapi kita tidak usahakan. Ini adalah sesuatu
yang Anda dan saya perlu belajar. Ada amin? Ya, berusaha ke arah penerobosan, berbeza. Ya, ada satu prinsip di sini, yaitu berbeza dari satu orang kepada seorang yang lain. Kenapa? Karena Allah bekerja berlainan daripada satu orang kepada satu orang. Cara Tuhan ya bekerja dalam hidup saya berbeza daripada di mana Tuhan akan bekerja di dalam hidup ya Pastor Majilus ya ataupun ya saudara Moming, oke? Saya sedikit lagi panggil kamu Warden Moming, oke? Ataupun Reverend Moming. Ya, saya selalu galakkan dia untuk jadi padri. Semua yang percaya, dah aminkan, tolong aminkan, ya. Ini adalah ya padri yang kedua yang saya harapkan di sini, yang di tengah-tengah ini, yang biru ini, yang saya tidak perlu sebut nama, kamu juga tahu, ya. Saudara, ya, Allah bekerja berbeza daripada satu orang kepada satu orang. Ada kadang, ya, Tuhan memerlukan iman yang besar daripada kita untuk melangkah. Ya, untuk mendapatkan penerobosan. Seperti mungkin kamu masih ingat cerita kisah mengenai Yosua dan semua ya tentera Israel dan umat Israel yang ingin menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan tidak terbuka jika ya para padrinya, para imamnya tidak terdahulu melangkah, menjejak ke dalam sungai. Kamu paham? Kadang-kadang ianya memerlukan iman yang sebesar ini. Kamu injak dulu. Baru laut terbuka. Kadang-kadang kita tidak perlu ya iman yang sebegitu besar. Karena bimbingan dan tuntunan Tuhan adalah kita belajar ya. Di mana kita belajar taat, ya, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Tidak perlu lompat, tidak perlu ada lonjatan iman, tetapi langkah-langkah kecil. Bagaimana Tuhan membimbing dan juga menuntun kita, itu perlu hikmat dan juga doa. Ya saudara-saudari, oleh itu di dalam doa kita mengharapkan Tuhan, ya kita perlu dengar dan juga perlu dengar apa yang Tuhan berkata di dalam hati kita, di dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada satu kisah ya mengenai seorang panglima ya tentera yang hebat yang bernama Naaman. Dia adalah panglima tentera Aram. Ya. Dia adalah seorang panglima gagah perkasa. Tetapi dia ada satu masalah. Yaitu dia ada penyakit kusta. Dan dia terdengar ya, bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Jadi dari utara dia turun ya ke Israel mencari nabi ini, yaitu Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa jikalau kita baca daripada pasal 2 Samuel, pasal yang ke-5, firman Tuhan mengatakan, Nabi Elisa sama sekali pun tidak temui dia. Bila dia datang mengunjungi dia di rumahnya, ya, Nabi Elisa hanya mengarahkan ya orang gajinya untuk beritahu ya Naaman, pergi mandi di Sungai Yordan, ya, dan apa nih? Celup kah? Ya tunggu ya apa tuh? Ada perkara. Oh, benamkan. Ya, firman Tuhan di sini kata benamkan atau mandi 7 kali, bukan mandi sabun ya. Mandi 7 kali artinya kamu benamkan 7 kali dirimu di dalam sungai itu. Nah, Naaman pada masa itu bila dengar arahan itu, dia tersinggung. Semua kata tersinggung. Kata lagi tersinggung. Tuhan izinkan minggu depan, ya,
Saya akan bawakan satu khotbah mengenai tersinggung. Karena salah satu daripada batu sandungan untuk mendapatkan apa-apa penerobosan ataupun pertumbuhan di dalam hidup kita adalah kita mudah tersinggung. Oke? Oleh itu, ya Naaman tersinggung. Adakah Nabi ini mau saya mandi 7 kali di dalam sungai yang kotor ini? Dan tidak masuk akal. Tapi penasihat-penasihat Naaman ya menasihati dia. Ya kalau Nabi ini kata lakukan. Ya. Yang hebatnya adalah ini. Ya, selepas mendengar nasihat, dia pergi ke Sungai Yordan. Dia injak masuk dalam Sungai Yordan. Dia benamkan diri pertama kali, celup dirinya dalam sungai. Oke? 1 time. 2 time. 3 time. Kali ketiga dia sudah rasa macam bodoh aku nih. Kali keempat. Kali kelima sudah ya terlalu di dalam mindanya. Stupid lah kau nih. Bodoh lah kau nih. Ya. Masakan penyembuhan boleh berlaku hanya celupkan badanmu 7 kali. Ya. Pada masa itu mungkin dia lagi tersinggung. Sudah 5 kali keluar masih lagi kusta. Tidak ada apa-apa. Di dalam mindanya mungkin dia kata kalau 2 kali lagi kalau tidak ada apa-apa. Nah aku akan terus pancung kepala si Nabi itu. Kamu paham tidak? Sudah mulai radang, sudah mulai ragu, sudah mulai tersinggung. Tetapi apa yang kita perlu belajar? Dan Naaman ini adalah luar biasa. Ya, walaupun semuanya tidak masuk akal. Semuanya sangat memalukan. Semuanya sangat menyinggung hati. Dia masih lagi benamkan dirinya kali ke-6. Kali ke-7. Bila dia keluar daripada sungai itu, air itu pada kali ke-7. Kulitnya sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Beri ketepungan pada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini menunjukkan sesuatu bahwa cara Tuhan berbeza dengan cara kita. Ada amin? Pemikiran Tuhan dan minda dan kebijakan dan juga hikmat Tuhan berbeza dengan kebijaksanaan manusia. Itu yang kita perlu fahami. Itu adalah sesuatu yang kita perlu sadar di dalam penerobosan. Karena tanpa pemahaman ini bahwa semuanya datang daripada Allah penerobosan, bukan kita. Selagi kita tidak memahami siapa Allah, kita tidak akan menemui penerobosan kita. Wanita ini kenal, dia tahu dan dia menaruh segala imannya di dalam Yesus, Sang Penyembuh. Naaman menaruh imannya di dalam kata-kata Nabi ini bahwa Allah semesta alam dapat menyembuh. Dan dia percaya. Oleh itu Anda dan saya perlu hikmat dan bijaksana dalam hal ini. Bila kita berkata bahwa kita berusaha, kita harus berusaha mengikut kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak diri sendiri. Kita harus mengikut masa Tuhan, bukan mengikut masa kita sendiri. Amin saudara. Dan ini membawa saya kepada poin yang terakhir, yaitu menantikan penerobosan. Semua kata menantikan penerobosan. Menantikan penerobosan. Kata sama-sama lagi, menantikan penerobosan.
menantikan penerobosan. Saudara-saudari, dalam ayat 29 kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ini mungkin merupakan bahagian yang paling sukar di dalam hidup kita, yaitu menunggu ataupun menantikan jawaban Tuhan. Saya pernah kata bahwa kita hidup di dalam era, di dalam dunia ya serta-merta. Semuanya mau sekarang. Dan sekarang juga. Dan oleh itu ya penantian ataupun masa menunggu adalah sesuatu yang kita tidak dapat bersabar lagi. Tetapi kita perlu belajar bersabar. Menantikan penerobosan Tuhan bermaksud menantikan dan mengikut masa dan kaedah Tuhan. Saya ulangi, ya menunggu ataupun menantikan ya jawaban dan juga tindakan Tuhan adalah mengikut masa dan kaedah ataupun cara Tuhan. Bukan cara kita, bukan masa kita. Ini adalah bezanya. Dan di sini kita perlu selidiki hati kita. Sama ada semua yang kami nantikan adalah mengikut apa yang kita mau ataupun apa yang Tuhan mau. Kehendak kita ataupun kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi di sini adalah sangat penting ya, saudara. Dan di sini kita dapat melihat cara Tuhan bekerja sekali lagi adalah berbeza daripada kita. Kadang-kadang dia menjawab, dia bertindak serta-merta. Seperti kisah ini. Wanita ini terus ketika itu firman Tuhan kata, tepat saat itu dia menjamah, saat itu penyembuhan berlaku. Tidak perlu tunggu lama-lama. Seperti Naaman, hanya perlu benamkan dirinya 7 kali. 7 kali. Ya, tapi perasaannya, rasanya 7 kali itu macam 7 tahun. Ya. 7 kali sembuh. Seperti murid-murid Yesus. Bila Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang melewati, akan datang memenuhi mereka. Dan mereka taat kepada arahan Tuhan. Dan mereka berdoa. Mereka hanya berdoa 10 hari. Roh Kudus datang dengan luar biasa. Tidak perlu tunggu lama-lama. Tetapi di dalam Alkitab yang sama yang kita baca saudara-saudari. Ada juga kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa. Dan juga umat Tuhan yang menantikan lebih lama dari itu. Abraham tunggu 25 tahun. Yusuf harus menunggu dan juga sengsara 13 tahun sebelum dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Raja Daud setelah dia diurapi tidak jadi raja kedua harinya. Tidak. Perjalanannya ke arah menjadi raja seluruh Israel mengambil masa berapa tahun? 22 tahun. Berapa tahun? 22 tahun. Cukup lama. Tetapi mereka yang percaya, mereka yang yakin, mereka yang bersabar, mereka yang menantikan Tuhan akan menerima penerobosan yang dijanjikan Tuhan buat hidup mereka. Dan caranya kadang-kadang bukan cara kami. Oleh itu saudara-saudari dalam Kristus, ya, apa yang harus kita tangkap ya ataupun kita pegang kuat-kuat adalah janji Tuhan. Karena Tuhan melakukan yang terbaik buat umatnya yang beriman. Ada amin?
Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, bukan mengasihani pula. Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengasihi kita, ya. Kita mengasihi Dia. Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, jangan terbalik. Ya. Allah tidak perlu kami kasihani Dia. Tetapi Dia kasihi kita. Ada amin? Kita perlu Tuhan kasihani kami. Dan ini adalah sangat penting. Ya, jadi oleh itu ya saudara-saudari, ujian kepercayaan kita pada Allah adalah di dalam penantian kita. Dengar. Ujian iman Anda dan iman saya adalah di dalam janjinya, kesetiaannya, dan masanya. Oleh itu, ya, ada masanya di mana Allah kata tunggu. Ada masanya Tuhan akan kata pada Anda dan saya, tidak. Ada masanya Tuhan akan kata iya. Sama ada iya atau tidak atau tunggu. Anda dan saya harus percaya bahwa Tuhan setia. Dan Dia senantiasa beri yang terbaik. Semua kata terbaik. Kata sekali lagi terbaik. Ya, kita harus yakin bahwa apabila Tuhan bertindak, Dia tidak pernah terlambat. Karena masa Tuhan adalah perfect, adalah sempurna, adalah tepat. Amen? Amen? Seperti mana yang saya katakan, masa Tuhan mungkin bukan masa kita. Cara Tuhan mungkin bukan cara kita. Soalannya, are you okay? Oke-kah? Kalau masanya bukan masa kamu, tapi masa Tuhan. Oke-kah untuk kamu kalau caranya bukan cara kamu, kehendak kamu, tapi kehendak Tuhan? Bila kita tidak dapat jawab oke, kita ada masalah. Dan jika kita berserah, tunduk kepada Allah yang Esa, maka penerobosan akan menjadi suatu kenyataan di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Jadi untuk mengalami penerobosan 3 perkara. Yang pertama adalah kita harus ada desakan. Semua kata desakan. Yang kedua kita harus ada usaha. Ya, kita kata usaha. Dan ketiga kita harus ada kesabaran. Ya, untuk menunggu. Ya, kita kata menunggu. Ya, jadi yang pertama desakan, kedua usaha, ketiga kita harus belajar menunggu, menanti. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Kata pada kawan sebelahmu, kiri kananmu, ya, 3 prinsip, 3 pelajaran utama untuk menerima penerobosan. Ya, kata pada mereka, apa ketiga-tiga ini? Saya percaya, saya benar-benar percaya bahwa ada banyak antara kita yang ada di St. Patrick Church akan mengalami penerobosan yang besar, yang luar biasa, yang belum kita pernah alami, ataupun selama ini kami menantikan akan berhasil, akan menjadi kenyataan. Jadi oleh itu saya ingin mendorong Anda semua, jangan putus asa. Di tengah-tengah kekecewaan, terus berharap. Di tengah-tengah jalan buntu, terus tolak. Press on. Jangan berhenti. Amin. Dan doa ini, doa yang kita
pelajari untuk terus berdoa di dalam tahun ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 17 akan terus menjadi doa kita yang satu. Jadi pada pagi yang mulia ini juga, tidak kira apa sekali yang kamu nanti-nantikan, yang kamu berharap, penerobosan yang kamu ingin lihat di dalam hidupmu, sama ada secara rohani ataupun di dalam hidup pribadimu, apa sekalipun, persekolahanmu, bisnis kamu, kerja kamu, apa sekalipun, bawakan kepada Tuhan hari ini. Ada amin saudara? Dan kita berdiri di tempat kudus, di mana Tuhan telah berjanji, aku akan dengar doa umatku. Setiap kali doa diangkat dari rumahku ini. Ada amin? Jadi oleh itu, mari kita sekali lagi buka kedua tapak tangan kita dan letakkan segala keinginan, segala desakan, segala doa dan penerobosan yang kamu ingini di dalam tanganmu. Dan saya mau kamu dapat melihatnya di tapak tanganmu. Saya mau kamu dapat merasakan beban ini di tanganmu. Dan kita akan bawakannya bersama-sama di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan Mazmur 90 ayat 17. 1, 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sekali lagi, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, doa dan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan, 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 serahkan. Sikindara.